Oke, terima kasih. Selamat bertemu lagi di pertemuan hari ini ya, yaitu terkait dengan teknologi ban atap. Kelas sebelumnya kita pernah mempelajari ya pengertian definisi dari atap itu sendiri, kemudian lanjut cara menggambar ya. Sudah saya sampaikan di tutorial di minggu sebelumnya. Kemudian kita lanjutkan untuk pembahasan topik hari ini ya, yaitu teknologi ban atap. Apa saja yang bisa kita gunakan ya, material apa saja yang bisa digunakan untuk atap itu sendiri ya. Namun demikian, dari sekian banyak model atap, yang paling pas dengan segala kekurangan kelebihannya ya, yaitu adalah atap plana. Atap plana itu merupakan atap yang sesuai dengan kondisi subtropis dari negara kita ya. Nah, apa saja plus minus atap plana itu? Yang pertama adalah pemasangan praktis dan mudah. Karena bentuk dan strukturnya yang sederhana, ya, maka proses pemasangan atap plana memang terbilang lebih cepat ya. Anda tinggal menyesuaikan saja kemiringan atap plana dengan kebutuhan atau model yang diinginkan. Kemudian yang kedua, itu struktur materialnya lebih hemat. Kenapa? Karena material yang dibutuhkan untuk membangun atap plana itu tidak terlalu banyak, sehingga kita bisa menghemat biaya, yang otomatis juga menghemat pula biaya untuk membayar jasa tukang, karena kan pemasangannya lebih cepat. Kemudian yang ketiga, ruangan jadi lebih sejuk. Karena kemiringan pada atap plana itu membuatnya memiliki daya serap panas yang lebih maksimal, sehingga ruangan yang ada di dalamnya dan atap plana itu tadi menjadi lebih sejuk. Kemudian ruang kosong di bawah atap plana itu sebaiknya dipasangi plafon, karena untuk bisa ya membuat udara semakin sejuk dan juga untuk menghindari kotoran yang berasal dari atap itu sendiri. Kemudian yang keempat, implementasinya lebih fleksibel, di mana implementasi model atap plana memang fleksibel untuk segala konsep arsitektur hunian. Anda bisa menerapkannya dari konsep hunian modern, minimalis, sehingga kontemporer ya. Itu dapat menggunakan desain atap plana. Kemudian yang kelima, kelebihannya adalah atap plana itu tidak mudah bocor. Karena apa? Karena alasan utamanya adalah struktur atap plana yang miring, sehingga air hujan yang jatuh itu dia dapat mengalir dengan bebas atau dengan lancar ya ke bawah secara otomatis, dan tidak akan ada genangan air di atas atap. Jadi belum sempat dia menggenang ya, dia langsung turun, karena atapnya cuman terdiri dari 2 bidang ya. Jadi kemungkinan untuk bocor juga menjadi lebih kecil. Yang keenam, namun demikian, dari poin yang keenam ini, dia ya atau atap plana itu rentan terhadap terjangan badai. Jika Anda tinggal di daerah yang banyak angin kencang ya, nah itu perlu dipertimbangkan resiko dari penggunaan atap plana. Ya, segitiga atap plana menjadi tumpuan atap sangatlah penting, dan jika keduanya tidak seimbang di kedua sisi, maka angin kencang atau badai dapat meningkatkan resiko roboh. Jadi benar-benar presisi ya pas untuk jurainya itu. Kemungkinan resiko ya beban air hujan tadi yang sangat deras itu tadi, itu juga membuatnya menjadi rentan roboh ya, karena hanya memiliki 2 sisi pada atap plana itu, yang dimana air hujan itu dia bisa mengalir atau menerpa atap plana dengan deras. Dan jika sudut kemiringan atap plana itu terlalu landai ya, maka otomatis atap itu ya itu akan menjadi rentan roboh. Nah, kekurangan yang lainnya, atap plana itu kemudian mudah retak. Sebenarnya tidak hanya ke atap plana ya, semua bentuk atap ya. Karena apa di sini ya? Secara teori itu akibat terpaan hujan dan sinar matahari terus menerus, maka ketika atap yang menopang ya atap plana akan mudah mengalami keretakan.
Namun dapat disiasati ya pastinya dan menggunakan cat eksterior khusus yang dapat melindungi dari elemen cuaca. Nah kemudian kan yang roboh itu tadi ya, karena sering kali terpapar sinar matahari dan belum lagi hujan ya dan angin kencang. Nah pentingnya di sini nih, ini yang menjadi topik kita hari ini ya, material yang benar dan dipasang dengan tepat, maka kemudian roboh dapat lebih besar lagi. Dan pastinya poin 10 ya, membutuhkan pemasangan cermat dan teliti. Untuk menghindari keretakan dan roboh, maka pada saat membangun jenis atap lana harus dilakukan dengan cermat, yaitu dengan melakukan hitungan yang sama. Kemiringannya itu juga pengaruh ya, jangan terlalu landai. Jadi ada batas minimalnya yaitu 30 sampai 40 derajat. Itu. Dari 10 plus minus dari atap lana. Kita lanjut untuk materialnya ya. Teknologi bahan material atap. Yang pertama adalah atap dengan bahan liat. Ini sering juga dipakai ya atap bahan liat, karena dia sebenarnya lumayan kuat karena dia sudah dipres dan juga mengalami proses pembakaran. Ya, banyak digunakan karena apa? Digemari karena ekonomis, awet dan kuat. Pastinya dengan harga yang terjangkau ya, karena dengan bahan tanah liat tersebut yaitu hanya 2.750 per buah. Dan tergantung juga dari toko yang menjual ataupun dengan mereknya. Kemudian bahan aspal. Bahan aspal ya. Jenis atap ini diproduksi dengan memadukan fiberglass dan aspal yang dilapisi mineral. Atap ini memiliki kelebihan yang praktis, ringan dan tahan api serta anti jamur. Sebagai patokan, harganya itu per meter kubik ya, yaitu 282.000. Lumayan mahal ya. Itu merek, contohnya itu merek Bitumen Tegula Top Single tradisional. Itu lumayan mahal ya. Tapi dia memiliki kelebihan itu tadi, praktis, ringan dan tahan api serta tahan jamur. Kemudian yang berikut atap metal hampir sama ya. Kita lanjut lagi untuk atap dengan bahan keramik ya. Ini banyak digunakan juga ini di masyarakat karena jenis atap ini ya, dia awet, tahan lama, minim perawatan serta ramah lingkungan. Atap dari bahan keramik memiliki kesan mewah dan cocok untuk hunian dengan arsitektur Mediterania. Sebagai gambaran ya, atap keramik itu kalau dijual kurang lebih harga itu 18.650.000 rupiah ya. Jadi memang tampilan dari bahan keramik ini atapnya terlihat mewah, mengkilat karena dia dilapisi dengan cat eksterior ya. Dan pilihan warna pun itu juga bisa menyesuaikan dari tampilan fasad bangunan itu sendiri. Misalkan gentengnya dicat merah tua, dicat coklat, bisa dicat biru ya, bisa jadi karena bahan keramik itu tadi ya, dia bisa diolesi untuk finishing catnya. Kemudian atap dengan bahan beton dalam hal ini ya, dak beton adalah bagian dari komponen lantai yang berbahan beton yang bisa digunakan untuk menjadi perantara bangunan yang bertingkat. Dan dak beton itu bisa juga digunakan sebagai lantai dan juga atap beton yang sering juga disebut dengan panel beton. Dak juga memiliki material yang beragam jenisnya. Kemudian sebenarnya ada lagi ya atap gipsum, tapi jarang digunakan ya. Jenis atap dengan bahan keramik awet, tahan lama, minim perawatan dan ramah lingkungan. Ini yang bukannya gipsum, tapi jarang ya. Kita lanjut aja untuk PVC ya. Nah, PVC ini mulai banyak dilirik nih. PVC atau polivinil klorida. Ya. Nah, uniknya bagian luarnya ini sudah memiliki pola atau motif sehingga tidak perlu finishing oleh tukang. Dan yang paling penting, plafon ini kuat di area lembab ya. Dia tahan jamur. Harga PVC dari genteng West Roof ya, itu kurang lebih 480.000 per lembar atau per buah.
praktis ya. Juga tidak rentan bocor nih, lumayan ya. Ini bisa jadikan alternatif untuk apa ini, untuk digunakan sebagai material atap, penutup atap. Nah, saya lampirkan ya untuk terkait tempo hari yang saya memberikan tutorial menggambar perencanaan atap ya. Di sini bisa Anda baca ya. Step by stepnya. Yang pertama Anda buat dulu bangunan dinah ya. Nah, baru setelah itu dari dinah itu dijadikan acuan ya. Buatlah offset atau garis batas dinding terluar dari dinah ya, dan ditarik ke bagian luar gambar. Langkah ini tujuannya apa? Untuk menemukan jarak overstack yang sesuai. Jadi memang acuannya itu adalah garis atau berasal dari dinah atap, dinah rumah. Nah, setelah garis offset itu dibuat, pisahkan gambar dinah bangunan dengan gambar offset yang sudah jadi. Pas gak? Ya. Gambar offset tersebut ya menjadi acuan perencanaan atap, dan selanjutnya hubungkan tiap sudut gambar offset dengan garis. Nah, dari sinilah bentuk atap sudah mulai terlihat. Bentuk silangnya itu jurainya ya. Dan untuk mempertegas bentuk atap, lakukan pengarsinan dan memberikan warna yang kontras. Ini ada contohnya nih saya nih ya. Bentar, tapi sebelumnya kita lanjutkan dulu yang untuk ini ya. Contoh-contoh jenis kuda-kuda atap. Ya, ada 20 lebih. Ya, 25 atau berapa ini. Jenis kuda-kuda atap. Kenapa bentuknya berbeda-beda? Karena sesuai dengan fungsi dari bangunan tersebut. Bisa apartemen atau hunian ya. Bisa bangunan ibadah, bisa bangunan museum, bisa bangunan perkantoran, bisa bangunan museum ya, pabrik gitu. Jadi jenis kuda-kuda atap ini juga tergantung dari peruntukan ya, fungsi dari bangunan tersebut, dan melihat kondisi alam ya, tipografi alam. Apakah dia banyak angin ya. Jadi ini nanti menyesuaikan nih konstruksi kuda-kuda atapnya. Nah, balik lagi ke yang tadi saya sampaikan ya, untuk perencanaan atap. Ini katakan ini adalah denah lantai 1 ya. Denah lantai 1 dengan kebetulan lantai 2-nya ini adalah sama ya, tinggal meneruskan apa yang ada di sini. Jadi di gambar ini yang Anda lihat ya di monitor Anda itu, antara lantai 1 dengan lantai 2 itu full bangunan. Nah, warna merah ini ya. Jadi ini tadi ya, garisnya ditarik keluar. Ini dinahnya nih, garis putus-putus ini adalah dinah. Garis di offset ditarik keluar ya, kurang lebih ini 1 meteran ya, untuk menjadi semacam kanopi begitu tertisan. Kemudian diwarna yang kontras dengan sekitarnya ya. Kebetulan untuk dinah atap lantai 1 untuk perencanaan atapnya itu hanya ada di pinggir, seperti semacam kanopi aja gitu ya. Bukan yang atap utama. Atap utamanya ada di bangunan lantai 2. Nah, lebih jelasnya seperti ini. Nah, seperti ini. Ini lantai 1-nya yang tadi ya, dan ini yang lantai 2-nya. Yang besar, lantai induk. Begitu. Jadi untuk penggambaran denah atap itu antara lantai 1 dan lantai 2 itu digambar semua. Jadi ini terlihat kalau bangunan itu adalah memiliki 2 lantai. Bagaimana dengan konstruksinya? Nah, seperti ini konstruksinya. Dari lantai 1 ya, atap lantai 1, kemudian rangka atap lantai 2 ya, yang ada kotak-kotak ini ya. Kotak-kotak atau garis-garis yang ada itu adalah antara lain ya, misalkan pakai kayu ya, ada kayu reng, ada kayu gording, ada balok nok, terus kemudian ada balok pengunci, balok pengampu, walaupun tidak terlihat ya. Nah, kotak-kotak ini adalah balok-balok atau konstruksi dari itu tadi, balok gording ya, untuk meletakkan rangka-rangka itu adalah untuk meletakkan gentengnya ya. Kemudian lanjut ke rangka atap lantai 2 di sini ya. Samanya ada kotak-kotak grid itu tadi. Ya. Jadi tanpa atas memang sepertinya 2 dimensi, padahal kalau dibuat 3 dimensi, ya ini terlihat ini. Ini adalah paling tinggi ya, paling ujung ya, paling pucuk ini ya. Nah, kemudian ada jurainya Anda kalau lihat nih, Anda perhatikan ya, ada jurainya. Ya, terbuka. Nah, di sini konstruksi atapnya ya, tadi menyesuaikan bentuk dari yang sudah saya sampaikan tadi ya. Banyak sekali pilihan.
Nah, ini potongannya seperti ini kurang lebihnya. Nih, ya kan? Ini tadi ya. Ini ya. Ini jurainya. Kemudian ini ada atap anak ya. Ini katakan ini atap induk, atap anak ya. Nah, kemudian secara potongan itu seperti ini. Ini ya, ini atap induknya dan ini atap anak ya. Yang kecil ini. Nah, jadi yang awal kita membuatnya yang atap besarnya dulu atau atap induk. Baru setelah itu jurainya disambungkan dengan yang atap kecil. Ya. Ini kebetulan menggunakan konstruksi baja ringan ya. Nah, di sini kelihatan nih dari konstruksinya ya, pelaksana di lapangan bisa mengetahui konturnya seperti apa, bahannya dari mana ya, tertulis dari keterangan yang ada di gambar kerja. Lengkap ya. Seperti itu ya. Nah, ini biasanya ditulis nih di sini. Ada keterangan-keterangannya, ada simbol-simbolnya itu maksudnya apa begitu. Nah, untuk tampilan finishingnya dari lantai 1 lantai 2 ya. Seperti ini. Jadi atap yang ada di lantai 1 itu hanya ya katakan sekedar tambahan ya, berupa kanopi tritisan ya ini. Tapi pas masuk di atap yang atas nih ya, atap induk atau atap utama ya di lantai 2 ya, tampilannya seperti ini kurang lebihnya. Nah, untuk menambah tampilan nilai value dari fasad bangunan itu tadi, material bangunannya dengan desain seperti ini biasanya menggunakan bahan atap yang bahan keramik ya. Warnanya bisa disesuaikan atau boleh kontras ya dengan warna cat dari bangunan utamanya. Dia bisa coklat, dia bisa biru, dia bisa hijau, dia bisa abu-abu ya, dia bisa coklat, merah tua, menyesuaikan dari baik lagi ke selera si owner ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan melanjutkan topik pembahasan terkait dengan atap ya. Karena seperti yang saya sampaikan dari awal bahwa atap itu dia juga memegang peran kunci berhasilnya dari suatu desain bangunan, fasad bangunan secara keseluruhan ya. Jadi atap itu tidak bisa juga disepelekan secara desain ya. Begitu kita salah menentukan bentuk atap, apalagi nanti ujung-ujungnya balik lagi ke konstruksi ya, carilah bentuk atap yang aman, kemiringannya, kemudian kondisi lingkungannya kan. Dari pilihan itu akhirnya kita putuskan, misalkan menggunakan atap pelana gitu ya. Kemudian dari jenis material itu tadi kita bisa pastikan juga atau tentukan juga bahan material apa yang mau digunakan sebagai penutup atap untuk bahan gentengnya ini. Apakah dari bahan aspal, keramik, metal, apa pakai PVC ya. Kalau PVC kira-kira dengan tampilan rumah mewah seperti ini ya, nah, itu mungkin kurang masuk nih, kurang pas dengan arsitektur huniannya ya. Mungkin paling pas ya pakai yang atap dengan bahan keramik. Nah, kurang lebih seperti itu rekan mahasiswa. Ya, jika ada pertanyaan silakan nanti bisa Anda sampaikan. Dan mohon maaf jika ada salah kata. Kita akhiri ya untuk perkuliahan kita pada kesempatan kali ini. Atap perencanaan 1, 2, 3 sudah selesai ya. Nah, minggu depan kita sambung dengan topik yang lain.